Kalau yang baca dan menyimak, simak Al-Quran, mendengar tapi tidak tersentuh hatinya, kasihan, dia lagi sakit. Hatinya mati. Allah menggambarkan kalau ayat Al-Quran diturunkan di atas gunung, gunung itu bisa hancur. Masa Allah turunkan Al-Quran dan kita rasakan di hati kok tidak merasa apa-apa, biasa-biasa aja. Nama ciptaan Allah Al-Qalam. Dan habis tercipta Al-Qalam, Allah memerintahkan Al-Qalam menulis ma kana wa ma yakunu wa ma sayakunu ila qiyam as-sa'ah. Tuliskan apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Sebagaimana pertemuan berkunjungan saya ke Pondok Pesantren Modern Darul Fikri sudah ditakdirkan oleh Allah, sama tusukan kemarin saya juga ditakdirkan oleh Allah. Harus kita belajar lapang dada terhadap takdir. Kalau bisa belajar, jangan membedakan takdir buruk sama baik. Karena menurut saya, kalau memang takdir itu dari Allah, pasti baik. Walaupun awalnya kejadian musibah buruk, tapi di balik musibah banyak hikmah dan pelajaran. Bapak Ibu jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya lihat aparat keamanan, terima kasih aparat polisi atas perhatian dan pengawal kami selama berada di Kota Malang. Semoga Allah SWT anugerahkan kemuliaan, ampunan, kesejahteraan, kebahagiaan untuk semua keluarga besar aparat polisi serta keluarga mereka. Mudah-mudahan sukses selalu, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya bangga sebenarnya sama aparat polisi. Mereka bekerja keras, tapi serba disalahi. Posisi polisi ini, apa yang dilakukan pasti salah. Tapi saya bilang sama polisi, sabarlah. Anggap masyarakat ini anak-anak kita. Anggap mereka ini adalah orang-orang yang perlu dikasih sayang. Sabarlah. Memang agak susah masyarakat kita disebelin dan susah diatur. Kalau kita di Madinah, justru yang membuat kita lebih bangga masyarakat Indonesia karena sangat disiplin dan teratur. Sampai kata teman saya di Tanah Suci, pengusaha hotel, kata beliau, kalau ada jamaah haji umrah Indonesia, saya mau. Berapapun jumlahnya, tidak apa-apa. Karena mudah mengatur jamaah Indonesia. 10 bis jamaah Indonesia masih bisa dikontrol sama satu mutawif. Beda sama jamaah haji Afrika, 1 bis 10 mutawif. Begitu luar biasa disiplin masyarakat Indonesia pas di Tanah Suci, haji dan umrah. Jarang sekali ada masalah. Sampai ada kalau jamaah kehilangan tas, ya tidak apa-apa. Sering saya ketika pimpin jamaah umrah, ada yang ketinggalan tasnya, ada yang kehilangan tasnya. Saya bilang, ibu, nawaitu dah. Nawaitu. Ikhlas. Ya, udah ikhlas. Kalau kata jodohnya, pasti ketemu tasnya. Kalau tidak ketemu, dah apa-apa, ikhlaskan aja. Kita kan di Tanah Suci. Insya Allah menjadi wasilah disuci oleh Allah kita semua. Disucikan hati kita dan diampuni semua dosa kita. Jadi sangat disiplin, sangat teratur, tertib. Tidak pernah buat masalah. Bahkan kata teman saya, jamaah umrah, kalau jamaah Indonesia, dia selepas check out dari hotel,
kata beliau, kami tidak terlalu repot untuk membersihkan kamar karena rata-rata kamar sudah dibersihkan sama jamaahnya sebelum keluar. Tapi saya ada heran satu, kenapa pas di negerinya sendiri susah diatur? Itu yang aku heran. Kalau di Arab tidak bisa diatur, berarti itu sudah penyakit. Tapi kalau diatur di Arab bisa diatur, pas jamaah haji umrah bisa disiplin, berarti sebenarnya kalau mau bisa. Pas di negeri ini Indonesia mungkin karena terlalu manja. Makanya ya mudah-mudahan saya doakan, dan khususnya doakan aparat keamanan kita, mudah-mudahan negeri kita tetap aman, sejahtera, barakah, makmur, berjaya, baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Pentingnya belajar Al-Quran, pentingnya pendidikan Al-Quran. Simple saja. Simple saja. Dari apa yang akan saya sampaikan, simple saja. Menunjukkan memang betul ternyata pentingnya mengajarkan dan mendidikkan Al-Quran. Kenapa? Karena ini ada urusan di akhirat. Pendidikan Al-Quran di dunia ada kaitan dan di akhirat. Kalau di hari kiamat, semua anak akan melarikan diri daripada orang tua. Coba ada Quran, ada yang bawa Quran, ada yang bawa Quran di sakunya, boleh? Bawa Quran aja kan, dah bawa pisau kan? Terima kasih. Jangan takut, santai-santai aja. Saya isi di masjid, di panggung, tidak apa-apa. Ada di belakang aman. Santai aja. Tidak bakal mati sebelum waktunya. Kalau sudah waktunya bakal mati. Biar apa? Biar ada 1000 polisi. Kalau sudah waktunya mati. Polisi bisa menjaga kita dari kerusuhan, tapi polisi tidak bisa jaga kita dari malaikatul maut. Jadi santai-santai. Surat Abasa ayat 33, 34, 35, 36, 37. Saya akan bacakan, dan saya harap kalau ada yang bawa Quran terjemah atau di HP-nya, kalau ada di HP terjemahan, mohon dipersiapkan surah Abasa mulai dari ayat 33 sampai ayat 37. Nanti dipandu sama yang ada terjemahan ya. Saya akan bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza ja'atis sakhah yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله العظيم. Wallahi indahnya Al-Quran. Kalau yang baca dan menyimak, simak Al-Quran, mendengar tapi tidak tersentuh hatinya, kasihan dia lagi sakit.
hatinya mati. Allah menggambarkan kalau ayat Al-Quran diturunkan di atas gunung, gunung itu bisa hancur. Masa Allah turunkan Al-Quran dan kita rasakan di hati kok tidak merasa apa-apa, biasa-biasa aja. Saya pernah melihat sebuah rekaman video di Jerman. Ada seorang tua masuk sebuah toko muslim, mau belanja, mau beli belanja mungkin makanan halal apa gitu. Beliau sudah tua, mungkin 70 lebih. Yang punya toko di dalamnya dia mensetelkan ayat suci Al-Quran melalui CD meratap. Si bapa yang tua begitu masuk ke toko untuk belanja malah diam sambil bersandar di meja yang ada di sebelahnya. Diam sambil meneteskan air mata. Ini non-muslim, bukan Islam. Dia terasa tersentuh hatinya. Habis itu dia tanya sama yang punya toko, ini apa ini? Itu suara apa itu? Saya tidak pernah seumur hidupku mendengar suara yang bisa menyutukan hati saya seindah kalimat-kalimat itu. Dia jelaskan, ini suara Al-Quran. Apa itu Quran? Dia tidak tahu. Dijelaskan dan dihadiahkan Quran, ada terjemahan bahasa Jerman. Dia tidak pernah lewat satu hari membaca dan menartikan artinya, mempelajari maknanya sampai khatam. Dan kemudian ketika dia khatam, dia langsung ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.